Pemirsa, petualangan kita kali ini nak menelusuri aliran Sungai Batanghari Leko atau Sungai Batalke, sebuah perkampungan yang bernama Muara Padang yang berada di ulu desa Epil. Muara Padang ialah salah sikok perkampungan yang ada di wilayah desa Epil Barat. Epil Barat dewek terbentuk dari pemekaran wilayah desa Epil. Desa Epil Barat terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun 1 Kembang Umur, Dusun 2 Tangai atau Jaya Sakti, dan Dusun 3 Muara Padang. Ketiga dusun tersebut terletak di tepian Sungai Batanghari Leko, yang mana jarak antara dusun-dusun tersebut cukup jauh, serta aksesnya mesti dilalui dengan jalur sungai. Desa Epil Induk jadi pintu gerbang menuju ke dusun-dusun tersebut. Pelabuhan perahu ketek terdapat di ulu desa Epil. Hari ini kami sudah bikin janji dengan Rahmat, salah seorang warga Muara Padang yang kebetulan menyediakan layanan jasa angkutan perahu ketek. Matahari sudah mulai condong ke barat. Suara azan asar sudah bergema di Masjid Agung Desa Epil yang terletak di tengah-tengah dusun. Perahu ketek sudah nepi di batang tepian mandi. Kondisi Sungai Batanghari Leko saat ini sedang surut. Kami harus menuruni anak tangga cor beton dengan ketinggian lebih kurang 10 meter. Pemirsa, kami bersama Rahmatullah Putra Ekspedisi, kawan. Kami bakal menelusuri desa Epil Barat, lur, tepatnya dusun Muara Padang. Dusun 3. Nggak boleh jauh, lur, dari sini ke situ sekitar 15 menit lah, lebih kurang setengah jam lah paling lambat. Gas, lur. Allahu Akbar, Di wilayah Dusun 2 ini sudah dibangun tembok pembatas tebing sungai sebagai solusi mengatasi abrasi sungai. Nah, lur, perjuangan bukan cuma kami, lur. Guru segala macam kalau dia nak ke situ baik. Waktu tempuh perjalanan sungai dari Epil menuju ke Muara Padang sekitar lebih kurang 15 menit. Sedangkan kalau ke Jaya Sakti atau Tangai sekitar 45 menit, dan kalau ke Kembang Umur sekitar 2 jam. Sebenarnya ada akses jalan darat menuju ke Muara Padang, pemirsa, yakni dari Jalan Betung Sekayu, Simpang Bonot, Desa Laes sejauh 18 km. Dengan rincian dari Simpang Bonot menuju ke Bonot Lais Utara sejauh 6 km, dilanjut ke dari Lais Utara atau Bonot menuju ke Muara Padang sejauh 12 km dengan kondisi jalan yang tidak begitu bagus. Kebanyakan warga Muara Padang lebih milih jalur sungai untuk mempersingkat waktu tempuh. Kalau kita hitung total perjalanan dari Pelabuhan Ketek Muara Padang menuju ke Simpang Bonot jaraknya sudah 10 km. Artinya total jarak tempuh perjalanan darat dari Desa Epil Induk menuju ke Muara Padang kalau lewat darat sejauh 28 km. Makanya sampai saat ini akses sungai tetap menjadi pilihan. Kopek tadi dari mana, Pi? Dari mana kamu? Dari Besodo, tempat orang kawin. Oh, dari Besodo. Aman. Ongkos ketek dari Muara Padang ke Sika berapa? 15.000. 15.000 siko orang. 15.000 siko uang, pemirsa. Perjalanan dari Epil ke situ AA. Bisa sampai cak ke minyak. Seluruh kegiatan warga keluar masuk desa diakses melalui jalur sungai, mulai dari tenaga pendidik atau guru, pedagang, murid SMP atau SMA maupun aktivitas pemerintahan desa. Sampai ke yang deka berhayal, pemirsa. Mungkin kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bangun ke jembatan gantung sebagai solusi penyeberangan Sungai Batanghari Leko, dirasa sangat efektif tak Mengingat Sungai Batanghari Leko ini, pemirsa, lebarnya cuma sekitar 60 meter baik. Sebagai contoh, kebanyakan desa-desa di Kabupaten Musirawas dibangun ke jembatan gantung lebih dari 100 meter nyeberangi Sungai Musi yang tentunya lebih lebar dari Sungai Batalke ini. Sebagai contoh, jembatan gantung Desa Semete, Desa Semangos, Desa Bengen Jungut, dan seterusnya. Atau sebagai contoh juga, desa-desa yang ada di tepian Sungai Rawas juga banyak dibangun jembatan gantung sebagai solusi penyeberangan. Tapi kita juga tidak paham nian, pemirsa, ngapola di Kabupaten Muba ini sama sekali tidak kate jembatan gantung.
Apo karena kontur tanahnya atau apalah alasannya sehingga sama sekali di Muba ini dak katik jembatan gantung. Pemirsa, pertama masuk wilayah perkampungan Muara Padang, kita nyingok sebuah bangunan makam yang disebut Keramat Muara Padang. Makam ini tepat berada di tepi Sungai Batanghari Leko, dengan kondisi saat ini hampir amblas karena abrasi sungai. Dikisok ke mendiang yang bermakam di lokasi ini ialah seorang tokoh penyebar agama Islam yang berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemirsa, inilah pemukiman masyarakat Muara Padang. Rata-rata bangunan rumah betiang sebagai solusi luapan sungai kalau lagi musim penghujan. Ayo, Gunung mana ikut? ayo, berdamai nomor bom. Wah, sakit HP titik. Agak lihat ya, ketuk padahal ada kemudinya kayak gitu. Baca berenang dah yuk. Baca. Jangan dulu main HP. Saya malah parah. Dusun Muara Padang dihuni lebih kurang 350 kepala keluarga. Masyarakatnya rata-rata ngantung ke kebutuhan hidup sehari-hari sebagai petani kebun karet. Kebun karet warga berada di belakang pemukiman atau di arah ke Senoco, jalan menuju Bonot, Desa Lais Utara. Kira kantin BB. Kantin BB Ida. Kami baru balik bagus pasar. lagi Natalia lagi nah ni buat tak ni buat loso ni nya Ikan BB Iram. Kabe Ida ikan dekat Chandra Oh. lah. Dah, ada macam ada ke ngene bos. Ikan ayo. Pemirsa, ternyata perjalanan cuma sekitar 10 menit, Lur. Alhamdulillah kami lah sampai. Perkampungan Muara Padang ini, Lur, tepat berada di tikungan Sungai Batanghari Leko. Biasanya di waktu senja pecah ini, sebagian warga ngabis ke waktu bersantai di garang atau teras rumah panggung. Waktu senja juga digunakan warga untuk nyari ikan di sungai, biasanya dengan cara nyaring, nyalo, atau mancing. Perkampungan Muara Padang belum ada fasilitas listrik. Kalau malam tiba, masyarakat ngandal ke diesel atau solar panel sebagai sumber penerangan. Sebenarnya sudah ada tiang listrik dan sebagian kabel sudah mulai terpasang, tapi belum terhubung sampai ke Lais Utara atau Bonot. Kebutuhan banyu bersih didapati warga dari sumur galian. Kualitas banyu sumur di sini cukup jernih, pemirsa. Sebelum mulai petualangan, terlebih dulu Koyong Deka nak nyuci muka dulu di sumur warga. Maklumlah pemirsa, selama di perjalanan ketek tadi, panasnya matahari cukup buat wajah kita jadi berkeringat dan sedikit gusam. Sebenarnya untuk pasokan air bersih, di sini sudah dibangun semacam pam, namun kondisinya saat ini tidak berfungsi lagi. Pemirsa, inilah perkampungan Muara Padang, Desa Ipil Barat, Dusun 3 loh. Ya, setelah pemekarannya, dulu ini Dusun Lime. Ya, dulu waktu masih Ipil, Dusun 5 Desa Ipil. Sekarang Dusun 3 Desa Ipil Barat loh. Mat, aku ngelikin sih ada tiang listrik dan ada kabel. Gitu. Tapi ujung kau, PLN belum masuk, api belum masuk. Berarti dari waktu aku datang 3 tahun lalu sampai sekarang belum masuk, belum pernah masuk nih sama sekali. Minta ada percepatan pembangunan. Oh, baru ada kabel ternyata. Tapi dari Bonot ada kabel kan? Tahu. Oh, lihat dari Bonot, dari Medco. Berangin. Topet namanya. Enggak ada di baju kamu kasih kali. Ada lor warung kopi. Dia lengkap lor, ada sayur mayur, ada tomat, ada terung, segala nih. Berarti bujuku kita ke dalam dewek dah, ada ambil dari betung. Pagi-pagi kamu betung. Pagi-pagi jam 5 gitu. Oh, jam 5 itu naik ketek dulu. Apa dari Bonot? Naik ketek dulu. Naik ketek dulu ke Ipil, Ketel baru naik motor, naik menumpak mobil, taksi maksudnya, angkutan umum itu nah pemirsa. Nah, belajar. Buka setiap hari sampai nutup maghrib. Tapi main malam
Pakai genset ya? Pakai genset. Pakai genset. Tenaga surya kan? Oh, mana tenaga suryanya ini? Lah itu layar. Oh, itu tenaga surya. Belum digadang. Dan pemirsa, meskipun di dekat Sungai Batanghari Leko atau Batal Kelor, tapi dia sumurnya bagus, Lur. Benengnya ada sumur sih, Kak. Hebat, Lur. Minumnya dari air sumur, Lur. Pam itu lah rusak kan. Oh, di lo tuh asalnya Adep, Pam. Oh, Adep, Pam, tapi rusak. Selamat siang, Bu. Ibu melanggar lalu lintas, Ibu tidak menggunakan helm. Mohon maaf, perjalanan Ibu terganggu. Nama Ibu siapa? Ibu Idar, mohon diperlihatkan surat menyurat kendaraannya, Bu. Kenapa Ibu tidak pakai helm? Kehadiran Koyong Deka disambut baik warga. Bersama Rahmat dan beberapa anak-anak di sini, Koyong Deka diajak menuju ke lapangan futsal yang berada di belakang pemukiman warga. Disebut di belakang karena memang pemukiman warga ngadep ke sungai, sementara akses jalan darat di belakangnya. Penyebaran pemukiman penduduk ini biasanya pacak berubah ngikuti jalan kalau akses jalannya benar-benar sudah bagus. Siapa nama kau? Adil. Kelas berapa? Kelas Ke SD. Oh, belakangnya apa? Adil ini siapa? Paris. Paris. Dah dia namanya Ibu Paris. Ibu. Oh, yang itu? Tenong. Tenong. Kamu ngaji di Ilo ya? Di Ulu. Dan aku lah ngaji di sini. Ikat masih dipakai tidak pengajian Ikat? Masih. Oh, kalau ngaji ikro apa ya? Alif bata. Masih kro. Ikro berapa? Kro. 1, 2, 3. Lalu salah satu lembaga pendidikan non formal TPA kayak itu bergerak. Lembaga Pendidikan dan Pembangunan TK TPA, bener. TPA kayak gitu, Lur. Apa kabar? Alhamdulillah. Dia ada lagi yang buat konten. Ngojo. Oh, Ika baca mentas kan? Baca. Ika mentas, Lur, nak menuju ke kantor desa, Lur. Ika ke kantor desa. Adil. Ayo mentas kita. Adil. Pemirsa, setelah kami mentas, Lur, motong jalan dari belakang tadi, tembuslah kami ke sebuah lapangan futsal, Lur. Rahmat cerita, lapangan futsal ini jarang dipakai. Alasannya itu, Lur, karena memang jumlah anak remaja sekarang jarang ada, Mas. Padahal lapangan futsalnya bagus, Lur. Nah, bagus kan, Lur? Jarang dipakai. Kami pengen nyapa untuk jajaran pemerintah Desa Epil Barat, terutama untuk Satria Budi Wijaya alias Budi. Nah, Satria. Koyong Deka menunjuk tahu kalau Koyong Deka sudah datang lagi ke Desa Epil Barat. Nah itu kiri-kiri Putih. Kami ke kantor desa, Bud. Nah pemirsa, apa didik jika kamu teka ada anggur di kamu teka? Anggur ada. Anggur sedap. Pemirsa nggak tahu dah pemirsa, buah itu namanya bahasa Koyong Deka buah riang tangis. Jangan dimakan itu dek, gatal beracun. Ya? Galak tidak kamu ngambil ya? Dah kan? Sekali makannya. Wih, lemak ada? Dah. Gatal kalau kan? Wih, Enak kan? Kau ini kurang ajar. apa nak kita ambil lagi dia lah kan itu yang tangis. Gatal kan? Bukan. Gatal kan? Nah, dia lah yang tangis itu gatal pemirsa, jangan diambil-ambil. Kalau di tempat tinggal kamu, apa Lur nama itu Lur, jangan dimakan ya, Padil. Jangan. Gatal. Padil namanya. Dan pemirsa ternyata Lur, memang kalau kita nyingok di pemukiman masyarakat tadi ada kabel dan ada tiang listrik, ternyata di sini pun sudah tidak ada kayak gitu Lur. Tidak terhubung arus listrik ke perkampungan tersebut Lur. Tapi aksesnya ini sebenarnya aksesnya dari Bonot Lur atau dari Lais Utara. Pemirsa, inilah kantor pemerintahan atau kantor Desa Epil Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan desa pemekaran dari Desa Epil Induk Lur kayak gitu. Koyong Deka Chandra Asena bertualang ke sini sekitar 3 tahun yang lalu ketika itu masih wacana pemekaran Desa Epil Barat. Alhamdulillah Lur, di ACC sekarang Desa Epil Barat sudah menjadi desa definitif kayak gitu. Terdiri dari beberapa dusun, yaitu dusun 1 Kembang Omor Lur, dusun 2 Jaya Sakti Tangai, dusun 3 Muara Padang. dusun 3 Muara Padang. Kantor desa ditaruh dibangunkan di Muara Padang di dusun 3. Ini Lur aksesnya cukup dekat dari EP Indo. Ada akses jalan Lur. Sementara kalau
Kalau Tangai dan apa namanya Jaya Sakti ataupun Tangai maupun juga Kemang Omor itu benar-benar tanpa akses jalan kayak gitu lur. Melewati sungai. Melewati sungai, dari sungai Batangalir kita terus ke hulu. Ikan Rahmat cerita lur. Inilah akses jalan yang kelihatannya ini lur, sama jenggot sepintas jalan ini bagus lur ya. Ini sudah berukuran lebih kurang 4 meter ya, RT Senojo lah. Habis tidak nyampe apa sampai ke Senojo. Tidak nyampai. Berarti sekitar berapa? Pulau 5 meter. 500 meter lagi. Nah, yo. Ke situ pokoknya dalam ke situ lur sudah habis loh jalan ini. Berarti kondisi jalan di situ masih tanah liat kayak gitu, masih seperti yang dulu kayak gitu. Batu sudah dikoral. Koral baik. Semoga BG cepat mendapatkan perhatian karena ini desa baru lur yang benar-benar banyak anggaran dan butuh perhatian khususnya di infrastruktur kayak gitu. Lalame desa Ika di kampung Ika lalame betul dik jelas. Cuma desanya baru kan. Aku agamnya pintar-pintar kali adik Ika. Ini soal belum sekolah. Baru masuk TK. Baru masuk TK, tapi di situ ada TK. Siapa yang namanya guru TK-nya? Ibu Len. Kami Ibu Ila. Ibu Ila. SD. Sebaran pemukiman penduduk Muara Padang dari Ulu sampai ke Ilir sepanjang lebih kurang 250 meter. Terdapat 2 ikut jalan, yaitu jalan laut yang ada di tepi sungai dan jalan darat dengan pola sejajar dengan jalan laut berjarak lebih kurang 50 meter antara kedua jalan tersebut. Bangunan masjid berada di Ilir, tepat di simpang menuju Kelais Utara. Tidak jauh dari masjid terdapat bangunan tinggi yang dulu berfungsi sebagai pasokan air bersih. Sekitar 50 meter ke ulu ialah lokasi makam keramat Muara Padang yang kami ceritakan sebelumnya. Sedangkan bangunan sekolah dasar berada paling ulu pemukiman warga. Pemirsa, berada di pemukiman Muara Padang ngajar ke kita tentang sebuah kesederhanaan dan ketentraman hidup yang jauh dari hiruk pikuk keramaian. Semoga dari tayangan ini pacak muka kacamata kita tentang pemukiman yang jauh dari keramaian. Dan sekaligus perkampungan-perkampungan pecah ini tentunya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aku Koyang Deka Chandra Asena bersama tim petualangan Bujang Musik Palembang Sumatera Selatan pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.